7B saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semangat. Oke, untuk anak kelas 7B ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Pada pagi hari yang cerah ini kita bisa menimba ilmu, kita belajar lagi. Mata pelajaran apa sekarang kita? Oke, semuanya. Pancasila. Satu, perubahan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, salah satu pilar penting dalam mata pelajaran PKN adalah pelajar Pancasila, di mana pelajar Pancasila yang sudah kalian hafal tolong ditanamkan di dalam hati, kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku. Oke, untuk mata pelajaran kita hari ini kita akan membahas apa? Nah, kita akan membahas apa hari ini? Oke, Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, kita harus paham dulu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. Ya, kita harus tahu dulu betapa susahnya mbah-mbah kita dulu, nenek moyang kita dulu untuk merebutkan kemerdekaan. Sebelum munculnya Pancasila, kita dijajah dulu oleh bangsa asing. Ya, kita dijajah dulu oleh negara lain. Ya, sebelum muncul Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Oleh karena itu, kita pelajari dulu perjuangan bangsa Indonesia yang terlepas atau ingin merdeka dari penjajahan. Yang pertama, masa-masa penderitaan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia pernah mengalami kesusahan, pernah mengalami penjajahan, pernah dijajah oleh negara lain. Ya, yang ada 3 hal yang sangat bikin susah bangsa Indonesia. Apa itu yang bikin susah? Yang pertama adalah peraturan untuk kerja rohani. Apa yang dimaksud dengan peraturan kerja rohani? Apa yang dimaksud dengan peraturan kerja rohani? Orang-orang Indonesia dipaksa untuk kerja tapi tidak digaji. Coba kita bayangkan, suruh bekerja keras tanpa digaji, itu namanya tanah paksa atau kerja bakti atau kerja paksa. Ya. Kemudian yang kedua ada peraturan tanam paksa. Apa yang dimaksud dengan peraturan tanam paksa? Apa yang dimaksud dengan tanam paksa?
yang punya pertanian semua itu disuruh tanam sing wapi, hasilnya sing bagus, tapi hasilnya diambil oleh bangsa lain tanpa dibeli, tanpa dikasih ganti rugi. Jadi intinya bangsa lain atau penjajah itu ingin menguasai kekuasaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Subhanallah, sangat sedih sekali ya kalau kita melihat cerita sejarah ini, bagaimana nenek moyang kita dulu benar-benar dijajah oleh bangsa lain. Oke, kemudian yang ketiga yang ada politik adu domba. Apa yang dimaksud dengan politik adu domba? Apa yang dimaksud dengan politik adu domba? Bangsa lain atau penjajah ingin melihat bangsa Indonesia itu tukaran sesama saudara. Jadi bangsa Indonesia diporak-porandakan melalui sistem adu domba. Adu domba yang biasa dikenal dengan apa? Dikenal dengan apa? Disebut dengan apa? Itu mereka ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena tiga hal inilah, ada kerja rodi, ada tanam paksa, ada politik adu domba, maka bangsa Indonesia perlu bersatu. Bagaimana untuk menyatukan bangsa Indonesia? Bagaimana? Dengan munculnya Pancasila. Dengan adanya Pancasila inilah seluruh masyarakat lapisan Indonesia bertekad untuk merdeka. Pancasila. Satu kesatuan Yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh ikhlas kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari materi ini yang sudah Bapak sampaikan ke kalian semua, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semuanya paham ya? Semuanya paham ya? Oke. Mungkin yang sebelah sana ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang tengah ada? Yang sebelah kanan saya ada? Tidak ada ya? Oke, terima kasih untuk anak kelas 7B. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk generasi kalian. Yang jelas yang perlu kalian ingat adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Yang kedua, kita juga harus merenung dan meresapi bahwasanya bangsa Indonesia pernah mengalami kesulitan. Masyarakat Indonesia pernah mengalami kesedihan, dan kesedihan, kesulitan itu tidak boleh lagi terjadi. Oke? Dan yang ketiga, saya berharap anak-anak saya ini benar-benar bisa mengamalkan Pancasila biar kita tidak terjajah lagi. Tingkah laku kita, pemikiran kita, ayo kita jadikan Pancasila benar-benar mendarah daging di tubuh kita, sehingga kita melakukan sesuai dengan amalan atau bercermin kepada Pancasila. Oke, terima kasih untuk anak kelas 7B. See you tomorrow, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.